Itu katanya yang ngomong kalau ini korban waktu gerbang maut itu dari Bondowoso di Surabaya. Gitu loh. Pak Tris, selamat datang di Yustitia Bicara. Ya. Gimana kabarnya? Assalamualaikum dulu Pak Tris. Ya. Pak Tris, nama panjangnya siapa sih Pak Tris? Kalau nama yang sebenarnya saya Sutrino Hadi, tapi panggilan di dalam spiritual saya itu dipanggil nama Suro Pamungkas. Pak Suro. Mbah Suro Pak Pamungkas. Suro Pamungkas untuk panggilan titelnya lah ya. Iya. Pak, saya manggilnya Pak Tris aja ya. Iya. Nah, Pak Tris diminum dulu karena supportnya Alkaqua biar nggak haus dan seger. Ini support dari kita. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Tris. Kalau udah datang Pak Tris di sini, pastinya kita akan membicarakan pengalaman-pengalaman di dunia misteri. Untuk sebelum kita mengarah ke tempat-tempat yang dibilang angker di Malang saya pengen tahu perjalanan dulu Pak Tris memiliki kelebihan khusus yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu seperti apa sih Pak? Dulu perjalanan jenengan ini. Ya, perjalanan saya dulu istilah saya nggak percaya dengan hal-hal yang gaib. Nah, ternyata setelah saya dikasih petunjuk ya oleh Allah melalui orang tersebut, ya termasuk katakanlah sesepuh saya lah. Nah, terus saya dikasih ini terus Surta Pabrata, terus saya melihat ternyata itu sudah percaya dengan adanya gaib, yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat oleh seseorang kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan, yang dikasih kelebihan khusus dari Allah. Dari perjalanannya Pak Tris ini berapa tahun Pak untuk mengalami hal semacam itu? Dari perjalanan saya untuk mengalami seperti itu ya kurang lebih saya 5 tahun 6 tahun. 5 tahun 6 tahun ya? Ya. Untuk tapa beratanya? Iya, tapa beratanya cuma ya 3 hari 4 malam istirahat, nanti 3 hari 4 malam lagi istirahat, tapi ngebleng terus menerus ya, terus cari lokasi yang berbeda-beda tapi yang paling angker lah istilahnya gitu lah, katakan paling angker lah, ya paling wingit gitu. Oke, Pak Tris, dalam perjalanan berpindah-pindah hal yang paling ngena lah atau mungkin hal yang paling berkesan dalam perjalanan Pak Tris selama melakukan tapa berata ini dilihatin apa aja sih Pak? Kalau termasuk itu kan godaan untuk biar tidak konsentrasi, maksudnya kan begitu. Nah, itu banyak sekali ya, kayak seperti ada orang lewat, ada pocong, terus katakanlah ada seperti hewan-hewan yang buas, terus ada yang namanya kalajengking yang besar sekali yang bukan sewajarnya gitu. Wah, berarti besarnya berapa? Ya mungkin ya gimana ya, namanya godaan, namanya itu kan setan, semua itu setan. Semua itu setan. Siap. Itulah. Dari godaan itu sendiri perasaan Pak Tris seperti apa? Nah, kalau saya kan karena sudah niat, katanya kan saya ingin tahu, jadi saya sudah persiapkan innamal a'malu binniyat. Jadi keniatan saya untuk ingin mengetahui hal-hal yang gaib itu tadi. Jadi kalau ada orang bilang begini saya sudah tahu kan gitu lah. Terus digodanya seperti apa Pak? Godanya ya terkadang kayak seperti kalajengking gitu. Nah itu terkadang datang di 4 penjuru, tapi setelah itu dia sudah dekat, dia kembali dengan jumlah besar dengan ukuran yang sama ya Pak? Iya sama. Waktu melakukan tapa berata itu. Cuma ada juga sih kepikiran, waduh kalau ini nanti saya kena sengatan itu bisa mati di sini. Tapi alhamdulillah itu godaan, karena itu setan. Saya tetap aja fokus apa yang saya lakukan. Selain kalajengking itu sendiri? Kayak ada godaan kucing putih yang jalan di atas air waktu banjir di Kali Brantas itu ada, terus
jalan dekat saya terus naik ke apa di Tembok gitu. di lereng, Tebing, di lereng, oh, ah, lereng. itu. Setelah itu hilang. Terus Tapa beratanya sendiri malam malam itu pokoknya 3 hari 4 malam nggak boleh pulang ya, harus di situ. 3 hari 4 malam nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum, dan nggak boleh kalau siang nggak boleh dilihat orang. Jadi kalau malam di pinggir sungai itu, terus kalau kalau pagi harus naik ke di tengah-tengah apa tebu, kan dekat ladang sana gitu lah. saat melakukan tapa berata. Dalam perjalanan tapa berata itu Pak Tres, pengalaman yang paling menegangkan selain kalajengking itu, yang paling di hari-hari terakhir jenengan yang tidak bisa terlupakan sampai saat ini apa Pak? Itu harimau. Harimau seakan-akan dia mau menerkam. Ukurannya juga besar. Besar sekali. Kira-kira kurang lebih kayak truk lah besarnya. Sebesar truk. Sebesar truk. Warnanya? Kalau warnanya putih. Putih ya, harimau Iya. putih ya. Itu mau menerkam jenengan ya? Iya. Perasaan yang didapati saat mau diterkam seperti itu? Ya kalau perasaan saya ya namanya orang ya, orang biasa kan ya ada takut. Tapi karena saya sebelumnya sudah dibilangin itu hanya setan, itu godaan kamu nanti untuk membatalkan kamu tapa berata gitu. Dan setelah Pak Tres menjalankan tapa berata itu kan sempat diundang beberapa pertelevisian untuk menjadi narasumber lah ya. Saya di Trans 7 pernah. Trans 7 itu pernah di dua dunia. Ya, Pak. Dua dunia. Itu sekarang udah nggak ada. Di Trans 7 sebagai ahli yang supranatural. Supranatural. Untuk tentang tamunya itu ya, Pak. Ya. Nah, menarik ini. Saat jenengan diundang di Trans 7 pasti kan diajak ke tempat-tempat angker lah ya. Bisa diceritakan Pak untuk tempat angker yang ada di Malang ini seperti apa? Ya, terutama contohnya lah. Ya, terutama contohnya di Museum Brawijaya Kota Malang. Museum Brawijaya. Oh, Jalan Ijen ya, Pak. Ya, yang di banyak sekali lah. Cuma yang difokuskan di gerbong mautnya. Gerbong mautnya. Ya. Selain di Museum Brawijaya, ada di SMA 1 Tugu Kota Malang. SMA 1 Tugu Kota Malang. Di Wisma Tumapel. Okay. Sama Jembatan Kalimetro Kepanjen. Jembatan Kalimetro Kepanjen. Dari 4 tempat yang jenengan sebutkan yang angker di mana Pak? Yang paling angker. Semuanya pasti angker ya, tapi yang paling angker? Kalau menurut saya sih paling banyak itu di Museum Brawijaya. Museum Brawijaya. Iya. Untuk ceritanya seperti apa? Nah, karena kenapa saya bilang menyebutkan ya. Nah, karena kenapa saya bilang di Museum Brawijaya? Karena di Museum Brawijaya itu kan banyak barang-barang yang tertua dari wilayah mana, daerah-daerah mana kayak seperti luar Jawa, luar mana kan dijadikan satu sana. Jadi istilahnya makhluk-makhluk yang itu kan menempel di seperti di senjata, di barang-barang apa itu peninggalan sejarah itu kan ditaruh di museum semua. Nah, itulah makan di museum tuh banyak yang seperti itu, penggoda-penggoda ini itu banyak. Kalau wujud ataupun sosok yang sudah jenengan lihat di Museum Brawijaya itu sosoknya apa aja? Yang banyak itu berupa manusia. Manusia yang lebih dominannya kemana? Pejuangkah atau manusia biasakah atau zaman korban Belanda? Manusia biasa. Manusia biasa. Iya, yang telah dia angkut dari mana? Dari Bondowoso ke Surabaya. Oh, berarti tawanan ya, Pak ya? Ya, tawanan di gerbong. Okay. Kalau enggak salah itu yang hidup hanya satu, ada 100 berapa orang gitu. Di gerbong maut itu, Pak ya? Kalau di sana Pak untuk makhluknya sendiri bisa diceritakan pengusilannya seperti apa atau mungkin menggodanya seperti apa biar orang-orang yang melihat tontonan ini tahu dan menjaga sikap lah Pak. Iya. Nah, kalau penggodaannya terkadang sering di kamar mandi. Kamar mandi museum kamar mandi museum itu kadang air hidup sendiri. Ntar sama penjaganya itu dimatikan, nanti hidup lagi.
Nah, itu. Usilan-usilannya itu ya. Terus ada sosok seperti apa ya, kayak kuntilanak, ada yang pocong, itu ada yang berpakaian biasa, tapi dia diem. Di mana Pak? Sebelah mana Pak? Ya di gerbang maut itu, depannya gerbang maut, di pintu. Iya. Oke. Terus sosok lagi yang berpakaian seperti apa, pakai jubah, seperti kiai itu ada di perahu. Perahunya museum. Iya, di museum itu sebelahnya gerbang maut itu, sebelah utaranya kalau nggak salah ya. Iya. Kalau yang di dalam Pak apa aja Pak sosoknya Pak? Yang di dalam senjata dan itu kan ada kayak kursi meja bundar tau ya. Itu bisa disebutkan Pak, dipertitik lah. Ya, ini antara percaya dan tidak. Waktu saya duduk di kursi itu katanya ini tempat duduknya Pak Karno, Insinyur Soekarno, Presiden RI pertama, ya kan? Nah, itu waktu saya duduk itu dia ada yang entah itu setan atau itu Pak Karno sendiri, saya nggak tahu, tapi berupa Pak Karno yang datang. Sosoknya menyerupai Pak Karno. Ya. Pas duduk itu Pak ya? Pas duduk di situ. Dalam posisi pakai baju apa Pak? Apa? Pak Karno pakai baju apa Pak Karno? Pakai jas. Pakai jas coklat. Iya, sama pakai tongkat komando. Pakai kopiah nggak Pak? Pakai ya Pak? Pakai. Waktu itu ya. Kan itu kan kursi itu kan ada di depannya mobil itu kan. Nah itu. Saya memang sengaja duduk di situ, saya pingin tahu karena banyak orang yang duduk di situ itu kok sampai kesurupan. Sampai terkadang hilang kendali. Hilang kendali, terus jatuh, banyak contoh-contoh seperti itu. Saya nyoba gitu loh. Akhirnya setelah jenengan nyoba duduk di kursi itu muncullah Insinyur Soekarno. Ya, muncullah sesosok Pak Karno itu tadi. Saya merinding. Jadi selain Pak Karno, apakah Pak Insinyur Soekarno itu mengobrol dengan seseorang atau dia sendiri duduk dengan menikmati duduknya? Dia tidak duduk, dia sendiri, dia berdiri. Pas di kursinya sebelah mana Pak? Yang panjang atau yang kecil Pak? Saya duduknya kan di kursi yang kecil. Yang sebelah kecil ya, yang kecil ya, di sebelah utara itu kan ya. Nah itu Pak Karno duduk yang bukan duduk, berdiri di panjang itu agak panjang. Di depannya, di depan saya. Cuma dia nggak marah, cuma dia melihat aja, memandang saya. Setelah itu dia pergi. Selain Insinyur Soekarno Pak, apakah ada pahlawan lain yang ada di museum itu? Kalau saya melihat di situ tidak ada. Cuma ada pergeseran seperti senjata laras panjang, itu geser-geser sendiri. Sosoknya yang menggeserkan tahu nggak Pak? Nah, gosoknya yang menggeserkan sosok tadi itu saya nggak kelihatan. Oh, jadi geser sendiri. Iya. Untuk pejuang yang sudah menampakkan kejenengan ya, yang memiliki kelebihan khusus, apakah ada pesan atau mungkin ada yang disampaikan atau mungkin sambat lah Pak? Apa sih Pak yang dia bicarakan saat mediasi atau mungkin saat jenengan tahu dengan bahasa batin mungkin? Kalau itu dia tidak berbicara, hanya melihat, memandang saya, cuma setelah itu dia pergi. Tidak lama kok. Yang korban-korbannya itu juga Pak? Nah kalau korban-korbannya, itu waktu itu kan merasuki seseorang. Nah itu katanya yang ngomong kalau ini korban waktu gerbang maut itu dari Bondowoso ke Surabaya. Terus ada yang disampaikan Pak dalam mediasi atau mungkin saat kejadian tersebut? Waktu saya ini ya, kita boleh sih percaya dengan gaib, dan juga barang gaib itu juga ada kalanya kejujurannya juga nggak ada, ya kurang. Jadi kita gimana ya? Harus kita nggak percaya tapi ada. Kalau nggak percaya, kenyataannya kan kayak gitu kan gitu loh. Nah, tapi kita harus itu kan namanya setan. Itu hanya mengadu domba. Nah, jadi yang namanya sebenarnya yang namanya arwah itu setelah itu kan sudah sudah diambil oleh Allah kan gitu lah. Hanya setan yang menyerupai seseorang yang telah meninggal itu tadi. Gitu loh. Untuk apa yang disampaikan Pak
dalam mediasi itu, masih ingat nggak Pak waktu jenengan syuting di sana saat melakukan mediumisasi para korban itu? Ya, para korban itu kan hanya meminta dia gini, dengan Bahasa. batin saya ya. Bahasa Nah, batin. dia hanya minta doa, minta didoakan, gitu loh. Istilah paling tidak Al-Fatihah lah, gitu loh. Kan kita nggak tahu namanya, ya disebut aja ahli kubur, kan gitu. Dengan pahlawan-pahlawan sama yang itu tadi, Yang berjuang, korban-korban itu yang gitu loh. berjuang untuk Nah, Indonesia. dia mintanya hanya didoakan, dipatahi lah, gitu loh. Untuk ini kan museum besar ya Pak ya, selain gerbong maut dan juga kursi yang sudah ditampakkan oleh Insinyur Soekarno dengan wujud Insinyur Soekarno ya Pak, hal yang paling angker lagi di mana sih Pak museum? Kalau saya lihat semuanya itu angker, itu ada di benak kita. Oh gitu ya Pak? Iya, ada di pikiran dan hati kita. Nah, orang tersebut itu maunya apa? Ke situ. Menjudge angker itu, Nah. mengatakan angker itu dengan batin kita Dengan sendiri hati ya? kita. Oke. Siap. Jadi benar kalau menurut saya sendiri, ya, saya pribadi ya, Iya. tidak ada yang namanya angker. Tidak ada yang namanya angker, karena dari kebersihan hati dan pikiran kita. Kita bisa nggak sih Pak bersahabat dengan mereka? Ya, kalau kita punya kelebihan yang istilahnya, ya katakanlah orang yang berilmu Iya, tinggi, orang khusus lah. khusus, itu bisa juga. Bisa ya? Bisa. Tapi kita jangan terlalu percaya, karena yang berkomunikasi itu tuh bukan arwah yang sebenarnya, sudah. Itu setan. Dalam kejadian-kejadian di museum itu Pak, hal yang paling menakutkan menurut masyarakat dan menurut pandangan jenengan apa ini Pak? Yang paling menakutkan, sosoknya seperti apa ini? Kalau di situ sih kayak menurut saya Ada nggak sih Pak sosok selain pejuang yang tinggal di sana? Tuh. Seperti kuntilanak dan sebagainya itu ada ya Pak? ya ada kuntilanak, cuma sosok yang lebih mengenai itu nggak ada. Ya cuma ya seperti kuntilanak, terus pocong, cuma itu aja. Kalau kuntilanak dan pocong itu berada di posisi mana Pak? Kalau di Museum Brawijaya itu? Kalau museum kuntilanaknya itu ada di sebelah di belakangnya kamar mandi itu akan itu ada seperti lapangan tenis apa itu. Oh ya. Nah itu sebelahnya kamar mandi. Kalau pocongnya memang di kamar mandi sama di dekatnya gerbong maut itu kan ada keran. Itulah yang dibuat mainan. Dengan sosok Ya, pocong itu. sering penjaga ketakutan Mendengar itu, lah ya. mendengar juga kadang takut di situ. Oh di sebelah sana. Sampai saat ini berarti apalagi sekarang kan sudah nggak ada, jarang sekali orang berkunjung ke sana Pak ya. Tingkat kemistisannya lebih tinggi kalau menurut saya Pak ya. Kalau menurut Pak Tris sendiri, dengan masa seperti ini, masa pandemi seperti ini, dan kita tidak boleh untuk pergi kemana-mana, dengan keadaan seperti saat ini, menurut pandangan Pak Tris gimana saat ini kondisinya Museum Nah, Brawijaya? sekarang di kondisi kalau menurut saya, meskipun saya jarang ke sana ya, kondisi itu malah parah sekarang. Karena orang tuh sebenarnya dia cuma minta doa, ya katakanlah makanan dia itu kan doa kan gitu loh. Nah, kalau nggak ada orang berkunjung di situ tuh siapa yang mendoakan? Gitu loh. Harusnya lebih mengarah ke tetap dikunjungi dengan tetap mendoakan. Nah, mendoakan. Ya yang dinamakan angker karena orang-orang itu salah tingkah. Jadi buat yang mainan yang gimana ya, istilah kesana berkunjung terus mendoakan. Nah itu loh, tidak pada tempatnya gitu loh. Oke, siap. Yang paling bagus hanya di gerbong maut, itulah yang paling angker lah menurut saya.